صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Keistimewaan yang ketiga dari beliau, yakni dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berbeda dengan syariat-syariat agama lain. Ya. Saya ulangi, keistimewaan yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah berbeda dengan syariat agama-agama lain yang memberikan perintah untuk membayar atau memusnahkan harta rampasan perang. Syariat Islam mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan harta rampasan perang yang jatuh ke tangan beliau sebagai harta yang halal. Hikmah dari peraturan ini ialah pertama, untuk menghentikan pemusnahan yang tidak perlu atas harta atau rampasan perang dari bangsa-bangsa yang kalah perang. Kedua, sebagai pelajaran bagi bangsa-bangsa yang zalim, itu agresor. Apabila mereka menganiaya bangsa-bangsa lain, maka harta benda mereka akan dirampas. Saya ulangi, apabila mereka menganiaya bangsa-bangsa lain, maka harta benda mereka akan dirampas dan diserahkan kepada kaum-kaum yang dianiaya itu. Ketiga, untuk memperkuat ketahanan orang-orang muslim yang tidak mampu dengan suatu sumber kekuatan di dalam menghadapi peperangan untuk mempertahankan diri atau defensif. Keistimewaan yang keempat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi maqam syafaat yang tertinggi. Kata syafaat berarti jodoh atau menyukai. Dan menurut istilah, syafaat ini bukan berarti doa yang biasa, melainkan berarti satu tingkatan khusus dalam mana seorang yang dicintai Allah Ta'ala karena dua peranannya. Pada satu sisi hubungannya yang dekat dengan Tuhan, pada satu sisi yang lainnya ikatannya yang dekat dengan manusia. Ia mendapat hak untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan, yakni permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari syafaat ini akan berlangsung sebagai berikut. Ya Allah, atas nama keridhaan Engkau kepada hamba di masa yang telah lalu. Saya ulangi. Ya Allah, atas nama keridhaan Engkau kepada hamba di masa yang telah lalu dan kepedulian serta ketulusan hatiku demi kebaikan makhluk-makhluk Engkau atau beberapa orang tertentu di antara mereka, hamba memohon dan berdoa semoga Engkau mencurahkan kasih sayang-Mu kepada makhluk-makhluk Engkau yang hina dan lemah
dan karuniailah mereka dengan pengampunan Engkau. Mengajukan permohonan dengan sepenuh hati atas dasar hubungan khusus dengan Dia di satu sisi, dan pada sisi lain kepedulian yang tulus ikhlas demi kesejahteraan makhluk Allah Subhanahu wa taala atau untuk kepentingan orang tertentu, meminta dengan sangat kasih sayangnya dan ampunannya untuk makhluknya yang hina dina. Maka di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat apabila orang-orang akan berada dalam keadaan gugup dan perasaan gelisah yang sangat hebat, dan ketika itu setelah mereka putus pengharapan dari tiap-tiap jurusan, barulah mereka akan datang kepada beliau, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada mereka di hadapan Tuhan, dan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kelima dari beliau, yakni keistimewaan yang kelima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi-nabi yang dahulu diutus hanya kepada satu bangsa tertentu saja. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk segala bangsa di seluruh dunia. Inilah suatu keistimewaan yang sangat agung dan suatu keunggulan yang sangat mulia. Maka misi dan tugas beliau sallallahu alaihi wasallam diluaskan untuk setiap bangsa, setiap negeri, dan sepanjang zaman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai mazhar, yakni penjelmaan yang lengkap lagi sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataan lain, itu berarti bahwa sebagaimana Tuhan seluruh dunia adalah satu, demikian pula melalui pilihannya hanya ada satu nabi untuk segenap umat manusia. Saya ulangi, dengan perkataan lain, itu berarti bahwa sebagaimana Tuhan seluruh dunia adalah satu, demikian pula melalui pilihannya hanya ada satu nabi untuk segenap umat manusia. Tidak lain, nabi yang dimaksud ialah nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berkatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan karuniailah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kedamaian yang abadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali dalam episode mendatang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.